Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majelis hakim yang saya hormati, hadirin yang berbahagia. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan artikel Al-Quran yang telah ditulis beberapa hari yang lalu dengan tema pemberdayaan ekonomi umat dengan judul Masjid Makmur dan Memakmurkan di Era Digital. Kita lihat fenomena yang terjadi hari ini. Kita temukan banyak masjid indah, mewah dan megah. Namun, kita temukan sebuah ketimpangan, kesenjangan. Di balik masjid yang indah, yang megah, masyarakat sekitar belum sejahtera. Di balik masjid yang penuh ukiran dan goresan, masyarakat sekitar saban hari tidak makan. Di balik masjid yang diumumkan kasnya berjuta-juta, masyarakat sekitar masih melarat dan menderita. Ini adalah sebuah fenomena yang sangat tragis dan krisis untuk kita carikan solusinya, di mana bahwa masjid itu sendiri adalah fondasi bangunan pemersatu umat Islam. Kalau masyarakatnya tidak makmur, bagaimana masjid bisa dikatakan akan makmur? Padahal sejatinya sejak awal masjid ini didirikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, apa yang beliau lakukan? Beliau mendirikan masjid bukan rumah beliau sendiri sebagai basis kekuatan untuk umat Islam. Masjid berfungsi sebagai bukan hanya tempat ibadah, tapi juga institusi pendidikan, lembaga sosial, untuk militer, peradilan, menerima tamu, dan tidak kalah penting adalah untuk konsultasi masalah ekonomi. Hal ini juga senada yang disampaikan oleh wakil presiden kita bahwa masjid sangat potensial sebagai basis pemberdayaan ekonomi umat. Dan juga ini seiring dengan yang disampaikan oleh Ketua Dewan Masjid Indonesia bahwa masjid merupakan basis kebangkitan ekonomi umat. Bagaimana ini akan kita lakukan? Allah telah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah. Dalam tafsir Al-Maraghi, beliau mengatakan bahwa masjid pada kata dasarnya adalah tempat sujud. Kemudian di sana tempat beribadah kepada Allah. Bentuk pemakmuran masjid adalah dengan menjaga, merawat, tetapi bukan hanya dalam bentuk ibadah vertikal kepada Allah, tapi juga horizontal untuk umat sekelilingnya. Hal ini Allah perintahkan bagaimana kita harus memiliki rasa empati kepada sesama dalam surat Az-Zariyat ayat 19. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Buya Hamka mengatakan bahwa memang ini terjadi di masyarakat kita. Ada mereka yang tidak mau meminta-minta walaupun sengsara, tetapi juga ada mereka yang meminta-minta karena memang tidak punya apa-apa. Disinilah keberadaan masjid dibutuhkan. Masjid jangan hanya tinggal bangunan yang makmur yang indah, tetapi masjid seyogianya tidak hanya makmur, tetapi juga memakmurkan masyarakat sekitarnya. Apa yang harus dilakukan di era disrupsi? Era disrupsi penuh dengan serba digital, semua serba canggih. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, edukasi kepengurusan masjid, bahwa masjid jangan hanya untuk pembangunan semata, tetapi digunakanlah keuangannya itu untuk mensejahterakan masyarakat sekitar. Yang kedua, digitalisasi ini bisa dalam bentuk motivasi, transparansi, trust, kepercayaan umat. Kemana uang yang telah mereka sumbangkan itu diberikan? Untuk apa? Untuk pendidikan, untuk santunan. Kita bisa share lewat Facebook, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Dan untuk memotivasi umat, kita gunakanlah media sosial kita itu. Selanjutnya adalah pengelolaan keuangan masjid berbasis digital, di mana orang-orang di masa disrupsi tidak lagi membawa uang dalam dompet, tetapi cukup dengan sekali klik di jari, terus uang transfer masuk ke masjid. Saya kira inilah pentingnya peranan masjid di era digital.
yang pada akhirnya masjid diharapkan tidak hanya makmur, tetapi juga memakmurkan masyarakat sekitar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.